Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi kali ini kita akan belajar mengenai sikap sifat rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai rendah hati. Jadi, rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut dengan tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Manfaat orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang, karena siapapun akan senang bergaul dengannya. Rendah hati tidak akan menyebabkan seseorang menjadi terhina menghormati orang lain tanpa melihat dan membedakan orang itu kaya atau miskin. Selanjutnya kita akan belajar mengenai santun. Jadi santun berarti halus tutur katanya dan baik tingkah lakunya. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Dengan sifat santun, seseorang akan bersikap ramah terhadap siapapun dan tidak mau menyakiti orang lain. Jika kita memiliki sifat santun, maka orang lain akan senang berteman dengan kita. Rasulullah SAW telah memberi contoh kepada kita berkaitan dengan sifat santun. Di antaranya, ketika bertemu dengan sesama muslim, beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Kemudian kita akan belajar mengenai ikhlas. Jadi ikhlas artinya suci, bersih, dan tulus. Menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan kebaikan tanpa ingin dipuji ataupun mendapatkan balasan dari orang lain, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal ibadah haruslah didasari rasa ikhlas, karena amal tanpa keikhlasan maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya sesuatu yang bersih dari campuran yang mencemarinya dinamakan dengan sesuatu yang murni. Perbuatan membersihkan dan memurnikan itu dinamakan dengan ikhlas. Lalu ada ciri-ciri ikhlas, yaitu yang pertama, tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun dari manusia selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan amal. Dan yang ketiga, tidak ingin dipuji ataupun dibanggakan oleh orang lain. Dan yang terakhir, melakukan semua amal dan perbuatan dengan sepenuh hati dan penuh pengabdian. Ada beberapa contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat ikhlas, antara lain infak, sodako, menyantuni anak yatim, dan dermawan, yang semuanya didasarkan adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan belajar mengenai kasih sayang. Setiap orang pasti ingin dikasih dan disayangi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, baik orang tua, saudara, ataupun teman-temannya. Kita hidup bukan saja membutuhkan makan, minum, atau harta saja, tetapi kita butuh perhatian orang lain. Seseorang yang kaya misalnya, semua yang diinginkannya bisa dibeli dengan uangnya. Kemudian, akan tetapi, ia pasti butuh perhatian orang lain, baik untuk teman bicara ataupun orang yang bisa diajak untuk bertukar pikiran. Agar kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain, maka kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap lingkungan kita, termasuk hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, maka hidup kita akan menjadi tenang, karena kita akan saling membantu dan saling memberi. Yang terakhir, kita belajar mengenai taat. Jadi taat artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran.
Contohnya, pada saat di rumah ada aturannya. Misalnya, ada pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Nah, itu merupakan aturan keluarga yang harus dipatuhi untuk kepentingan bersama. Nah, kemudian di kelas juga ada tata tertibnya yang harus ditaati oleh semua siswa untuk kebaikan bersama, supaya suasana belajar itu terasa lebih nyaman. Begitu juga jika kalian mengendarai sepeda atau berjalan kaki di jalan raya. Kalian harus berada di sebelah kiri agar tidak bertabrakan dengan sesama pengguna jalan. Semua aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama. Nah, apabila aturan tersebut dilanggar, maka semua orang yang ada di dalamnya itu akan merasa tidak nyaman. Jika semua orang sebagai anggota keluarga, siswa, ataupun sebagai warga negara Indonesia mentaati peraturan yang ada,